Di tengah volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global, banyak negara di dunia mulai menghitung ulang seperti apa potensi pertumbuhan ekonomi mereka. Namun Indonesia khususnya memiliki potensi yang luar biasa. Indonesia memiliki potensi mulai dari sumber daya manusia hingga sumber daya alam. Dari sumber daya manusia, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, terbesar di Asia Tenggara. Dari sumber daya alam, kita sangat berlimpah, mulai dari sumber daya laut, kemudian juga tambang, minyak, dan gas bumi, yang harusnya itu bisa membuat sebuah formulasi yang optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sustain. Tapi tidak hanya itu, dibutuhkan sebuah kebijakan yang komprehensif, baik dari kebijakan moneter, fiskal, termasuk juga perdagangan. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengambil setiap celah potensi pertumbuhan ekonomi sehingga bisa mempertahankan level pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level yang tinggi? Saya akan membahasnya lebih dalam bersama salah seorang pemenang penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2003, Profesor Robert Engel, dan kita akan menggali lagi lebih dalam seperti apa prospek pertumbuhan ekonomi di dunia, termasuk juga khususnya di Indonesia. Professor Engel, thank you for joining with me. Thank you. And I've read your presentation and, of course, your method. And nowadays, we can see that the global financial market is changing shape. So what is in your mind right now? Well, there's a lot going on in the global financial markets, that's for sure. We've had a busy year. We had Brexit. We've got a new president in the U.S., Mr. Trump, and we have Europe in somewhat disarray. So you think it's going to be more challenging ahead for a global financial market? I think so, except that today financial markets are actually very calm, surprisingly calm given all the things that are going on. We don't see a lot of financial volatility. I think that we expect that it's going to arise from a lot of these events that are going on, but at the moment we don't see it. We don't see it well. And some of the most recent global market challenges, like you've already said, like China's shifting economy, and then Brexit, and then Trump's effect. Which one is the most risky one for the market, especially for emerging markets, including Indonesia? Well, I think the slowdown in China has had a big effect on emerging markets. There's so many of the emerging market countries depend on commodities, and China has slowed or stopped buying a lot of the commodities that have fueled the growth in emerging markets. So I see all over Latin America and Asia countries that are slowing in their growth and trying to figure out how to deal with it. All right. But let me also say that the global economy is slowing as well, that the developed countries are not growing as fast as they used to. The U.S. is sort of an exception. It's accelerated a little bit, but Europe is quite slow, and as I said, China is slowing down. So that this is actually a global problem of slow growth. Slow growth is a global problem, and IMF has ever said that too slow for too long. Last year, capturing the slowing growth among countries, but in the last report of IMF, shifting global economic escape, IMF released a new outlook that after a lackluster outturn in 2016, economic activities is projected to pick up pace in 2017 and 2018. Do you agree with that? I think that if good policy is followed, that will happen. But I don't think without good policy that we can expect that. What I think is needed is a sensible fiscal policy. I think that we need to see economies around the world spend money on productive government expenditures on things like infrastructure and education that will actually increase the marginal product of capital and make businesses more productive, make workers more productive, and therefore generate additional tax revenue that would pay for the
investments. I think this kind of fiscal policy is what's really needed to get the global economy moving again. Because you said a monetary policy is not enough to It's- restore the growth. It's not enough. Okay. We've lowered interest rates to zero. There is not much more room there. So fiscal policy is quite important for boost our growth. That's what I think, yes. All right. And then in your presentation, you wrote about S-risk. Yes. Did I say that right? You said it All just right. As risk, as a stress test. Would you explain simply what the thing is? So S-risk stands for systemic risk. And it's a way of measuring how risky the financial sector is in a country or a bank. And let me say it in a kind of a simple way. When people put aside savings, it's because they're afraid they might lose their job or have some big expense. And the question is, do they have enough savings so that they can weather a storm like this? Okay, so Banks are the same way. bank is the same way. Bank yeah. is the same way. It needs to have enough capital in its background so that if the assets that it buys don't go up in value, if it makes bad loans, bad decisions, that it has enough capital to survive a downturn. And that sounds dangerous. That's why it's dangerous. That's right. So what S-risk is a measure of how much capital a bank would need in order to survive another financial crisis like the last one we had. Okay, so what kind of variables that we need to involve in this S-risk method? So there are really three things that S-risk depends on. Depends on how big the institution is. It depends on how much leverage it has. That's its ratio of debt to equity. Okay. And it depends on how risky it is. That is, how responsive is the equity of this company if the global stock market goes down over the next 6 months? So we can measure all of those things. We can measure all those things. All right. Where is the S-risk of Indonesia? It's very close to zero. Very close to zero. That's good. Watch methods have unleashed the flood of activity. Robert Triangle ketiga memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi bersama Clive Granger pada 2003 lalu. Pria kelahiran November 1942 ini meraih hadiah Nobel berkat penelitiannya yang membantu para ekonom memprediksi sekaligus mengevaluasi resiko yang akan terjadi dalam pasar keuangan. Penelitiannya dianggap sangat relevan dengan pasar keuangan karena mampu menganalisis pengembalian aset investasi berdasarkan risiko dan menentukan harga saham yang bergerak liar. Metode dan model penelitian Robert yang diberi nama Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dianggap membantu para ekonom menganalisis pergerakan saham dan mempermudah untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Model temuan Robert ini juga membantu para pelaku pasar untuk menganalisis harga aset serta risiko portofolio. Berkat metode Robert ini, seorang pengusaha atau pelaku pasar keuangan bisa meminimalisir risiko dari kebangkrutan. Robert Angel menamatkan pendidikan sarjana di Williams College pada 1964. Dia kemudian melanjutkan pendidikan masternya di bidang fisika Universitas Cornell pada 1966. Dia mulai menggeluti bidang ekonomi saat lulus dari Cornell 3 tahun kemudian. Usai menamatkan pendidikan doktornya, Robert kemudian dipromosikan menjadi Profesor Madya Ilmu Ekonomi di Massachusetts Institute of Technology. Pria kelahiran Syracuse, New York ini juga mengajar di Universitas California San Diego. Tahun 1977, dia kemudian diangkat menjadi Profesor Universitas California San Diego. Sekarang dia juga mengajar di New York University dan masih aktif meneliti. Dia juga aktif melakukan tinjauan terhadap jurnal ilmiah bidang ekonomi. Penelitiannya juga telah menghasilkan model statistik yang inovatif. Ia juga mengembangkan untuk menganalisis sistem aset yang lebih besar, volatilitas waktu nyata, pasar mikro, dan sebagainya.
And where is the S-risk of Indonesia? It's very close to zero. Very close to zero. That's good. Yes. Indonesia has a banking system which seems to be very safe by this measure. There is a lot of capital cushion in Indonesian banks. But I don't think we should be quite so happy about that, because what it really means is that the Indonesian banks are actually too cautious. All right. They're So I cannot be happy for now. They have so much savings and so much resources that they're not actually investing and making loans to the business community that might need them. All right. So you mean like a productive sector? That's right. All right. So when you think about the work that banks do, they take in our deposits and then they make loans to businesses. If they don't make the loans, they're very safe. If they make too many loans, then they're risky. But if there is a just right amount, which is not risking the bank, but making all the loans that the economy needs and that the resources can afford, that's what the bank should do. So go on the right track. The money, Yes. the loan goes to the right That's track. right. So let's talk about Indonesia, Professor. What are the engines to boost growth in emerging markets? And of course, I'm talking about Indonesia, including Indonesia. You think, like you say, financial sector in Indonesia is quite, near zero for the risk. And right now, we talk about the engines. What do you think the engines for the emerging markets? Well, a lot of the engines have been exports, and it's the commodity exports that have slowed down, but other kinds of exports maybe are still working to provide an engine of growth. And we see the recovery prices of commodities now. But this is where, and we see some recovery in commodity prices, but it's the exports of non-commodities that we should be paying attention to, I think, because this is what will be affected by some of the things that the Trump administration wants to do in the U.S. It's one of the things that will be affected by the cancellation of the TPP trade policy by our new president, and it's exports that could go to Europe if Europe is healthy enough to be a good market for Indonesia. My guess is that Indonesia should be active in looking at new markets. Probably the rest of the TPP countries that are no longer including the U.S., but Latin America and Southeast Asia are all good markets for each other. You don't have to necessarily have the U.S. involved. All right. And like you say, monetary policy alone cannot restore growth. In Indonesia, a government has implemented a fiscal discipline, and then with 14 reform packages. Do you think that's all enough to boost our growth or to make it sustain growth ahead? Well, I don't know the detailed plans that the government is proposing. I did discuss with the governor of East Java some of his plans, which seemed to me along these lines. He has various fiscal proposals and public-private partnerships and so forth to try to get various kinds of things done. And I think that seemed very promising. That seems very promising. And last but not least, PricewaterhouseCoopers predicted Indonesia economy will be the fourth biggest economy in 2030, based on the GDP and purchasing power parity. Do you think Indonesia can catch that position, and how to get that position? Well, that's a big growth spurt that is going to be needed for that. Indonesia has a big population.
if this population is put to work doing productive jobs and producing products, the GDP will grow, and that's what it's about. You don't have to have a big country in order to have a big GDP. I mean, if you look at Singapore and the UK and so forth, they're just little islands, and but they have a big impact. And so Indonesia, with a lot of people and a lot of islands, can Be the strength. can be a strong country. Thank you so much, Professor Engel, for Nice to joining meet us. you. Yeah, nice to meet you. Demikian tadi perbincangan saya bersama Profesor Robert Engel, dan kami akan memperkaya lagi seperti apa sesungguhnya potensi ekonomi Indonesia ke depan bersama salah satu ekonom ternama dari dalam negeri. Dan sudah hadir bersama saya saat ini Raden Pardede, ekonom senior yang sudah menyiapkan waktunya untuk kita. Terima kasih Pak Raden sudah bergabung bersama kami. Dan menarik memang bila kita melihat bagaimana ekonomi secara global, kemudian Indonesia juga sangat sangat terpengaruh dengan faktor eksternal, sangat kuat faktor eksternal untuk ekonomi Indonesia. Tapi Anda sendiri melihat seperti apa pasar global di tahun 2017? Akankah lebih baik dari tahun lalu? Kalau kita lihat di sementara waktu ini, kelihatannya semuanya cukup baik. Ya, kalau kita lihat volatilitasnya juga relatif menurun sebetulnya. Dan capital market di Amerika kan membaik luar biasa. Jadi extremely calm. Boleh katakan, kok ini jauh lebih bagus yang diperkirakan semula. Karena awalnya mereka memperkirakan kalau Hillary menang, mereka akan lebih tenang. Nah, ternyata Trump menang, tenang juga market ini, bahkan terjadi rally di pasar keuangan. Bahkan hit record juga ya Pak. Hit record. Ya. Jadi ini kadang-kadang kita nggak mengerti ini. Jadi orang-orang di pasar keuangan ini melihat bahwa Trump ini lebih berisiko. Tapi memang orang di pasar keuangan senangnya risiko. Karena di mana ada risiko, disitulah ada return. Ada gain di situ. Itu gain di situ. Biasanya apa antisipasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga tidak ada celah sama sekali untuk kemungkinan krisis masuk ke dalam negeri karena faktor eksternal yang terlampau kuat tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah ini memang faktor terutama di OJK yang saya lihat paling penting ini. Faktor kehati-hatian itu tetap dijaga, OJK dan Bank Indonesia. Sejauh ini menurut Anda seperti apa? Menurut saya sudah oke lah, tapi di sisi lain jangan sampai misalkan, ini pertumbuhan kredit perlu dipacu. Nah, ini kan ibarat pedang bermata dua ini. Memang perlu bahwa pertumbuhan kredit itu baik supaya kita bertumbuh. Tapi di sisi lain, pertumbuhan kredit yang terlampau cepat dan quote-unquote bisa ugal-ugalan, maka itu bisa menyebabkan potensi krisis karena NPL-nya naik kan. Faktanya beberapa waktu belakangan ini ada bank-bank yang kita lihat mengalami masalah karena pertumbuhan kredit mereka cukup besar. Baik, dalam perbincangan saya bersama Profesor Robert mengatakan bahwa untuk Indonesia potensi krisis menurut hitung-hitungannya itu near zero. Jadi hampir 0%. Ya saya kalau menerima data itu kan kita happy biasanya. Betul. Tapi mungkin Anda punya sebuah warning juga karena ada juga istilahnya black swan tadi. Seperti apa itu? Fenomena seperti apa itu? Ada yang kita sebutkan black swan adalah biasanya kan angsa itu adalah putih kan. Tapi bisa saja tiba-tiba ada black swan. Black swan adalah sesuatu yang kita sebut the unknown. Sebetulnya yang kita tidak tahu apa yang terjadi itu. Black swan itu menurut saya yang sekarang ini senario ini adalah satu bahwa Trump itu unpredictable. Karakternya tidak bisa dipredik. Nah, biasanya di dalam global financial crisis, manakala terjadi, kita lihat calm, tadi tenang, tapi tiba-tiba bisa terjadi gejolak. Ya. Di mana pada saat, katakan yang paling barulah 2008, mereka itu memberikan likuiditas kepada baik bank di Eropa, kemudian di Meksiko, di Brasil, di Korea, bahkan Singapura waktu itu. Karena yang bisa mencetak uang dalam US dollar adalah Amerika. Ingat,
bahwa currency di dunia ini masih mayoritas Amerika. 90% masih dia. Jadi meskipun ada negara besar seperti Cina, kemudian Jepang dan Eropa itu, kalau sudah masalah likuiditas keuangan di dunia selalu bergantung kepada US dollar. Nah, kalau Amerika tidak mau mengambil responsibility itu, tanggung Karena jawab kebijakan itu, Trump tadi yang Trump yang tidak unpredictable. predictable, apa yang terjadi? Kalau terjadi tiba-tiba gejolak, terjadi persoalan di likuiditas, udah tiba-tiba likuiditasnya hilang, dry up. Kita kecil tapi bisa vulnerable karena global financial crisis yang bisa merembes ke kita. Jadi contagion itu. Yang kedua, beliau tadi selalu menyatakan persoalan kapital. Karena mungkin background-nya sebagai pebisnis Betul. mungkin. Nah, saya melihat bukan Profesor Engel, dia melihatnya dari sisi kapital. Profesor Engel, oke. Kalau saya melihat dari sisi likuiditas paling penting. Karena di financial market, terutama di bank itu, yang problem adalah mismatch di maturity-nya. Jadi kan saya dapat tabungan, saya kumpulkan tabungan, ya dana pihak ketiga, kemudian saya pinjamkan. Kemudian yang saya pinjam ini kan long term, bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Sedangkan dana tabungan tadi itu, dana pihak ketiga ini, setiap saat bisa diambil kan? Jadi mismatch dia. Nah, persoalannya menurut saya di Indonesia ini bukan soal di kapital. Kapitalnya cukup. Itu tadi yang saya debate dengan dia. Kapital kita bisa cukup, bank kita. Anda artinya tidak sependapat dengan Profesor Engel? Tidak sepenuhnya Itu pendapat. yang disebut dengan as risk. Gitu. Ya. Oke, jadi karakter di Indonesia itu lebih ke likuiditas menurut Anda? Sebetulnya bukan hanya karakter di Indonesia. Seluruh Di dunia. seluruh dunia ini yang paling penting kalau di financial market dan di banking sector adalah likuiditas. Tapi kemudian tadi Anda tidak sependapat dengan Profesor Engel, Robert Engel dengan masalah likuiditas kemudian capital. Tapi bagaimana dengan pernyataan Profesor Engel juga menyatakan bahwa monetary policy is never enough untuk restore growth. Anda juga sebenarnya bahwa fiskal memiliki kontribusi yang juga besar dalam kalau itu saya setuju sekali karena keadaan sekarang kan kalau kita hanya bergantung kepada monetary policy, misalkan suku bunga sudah turun. Karena itu sudah terbukti. 4,75 lagi ya. Ya, sudah terbukti di berbagai negara itu kan sudah turun dia. Kita lihat negatif interest rate di Jepang. Di Eropa ada yang negatif, ada yang nol. Di Amerika juga waktu itu hampir nol. And yet pertumbuhan tetap nggak bergerak. Ya. Jadi oleh karena itu memang monetary policy ini tujuannya tidak pernah untuk menggerakkan ekonomi. Dia hanya men-smooth saja bagaimana membuat stabil. Dia meng-stimulate sedikit. Tapi selanjutnya dia nggak bisa. Oleh karena itu dia sebutkan tadi, dia tergantung kepada fiscal policy. Bagaimana supaya fiscal policy ini, kebijakan fiskal itu, dia sebutkan bukan mau budget defisitnya segede-gedenya, tetapi adalah bagaimana kita merealokasi ya spending ini, belanja ini ke tempat yang lebih produktif. Jadi harus realokasinya. Dan dia usulkan tadi adalah seperti yang kita tahu, infrastruktur dan pendidikan, kan itu yang disebutkan tadi. Jadi dua hal tersebut. Pak Raden, bahwa kemudian kita tahu bahwa Indonesia tahun ini dalam APBN 2017 memprediksi pertumbuhan ekonomi di 5,1%. Kalau hitung-hitungan Anda? Saya pikir memang sekitar itu, 5,1 yang nggak jauh dari situ. Anda sudah memasukkan Trump's effect di dalam hitung-hitungan? Iya, saya pikir di situ 5,1, 5,2. Pengaruh Trump's effect ke Indonesia dari sisi growth sangat kecil sekali. Cuman kita seperti yang saya katakan tadi, pengaruh Trump ini lebih ke arah bisa terjadi volatilitas atau risiko di pasar keuangan. Kalau dari sisi perdagangan itu relatif kecil. Ya, ingat. Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita itu less dependent terhadap trade. Ya, itu yang membuat kita bisa bertumbuh sekitar 5%-an terus. Ya, negara lain begitu volume trade-nya turun, mereka anjlok. Singapura, Malaysia, Thailand. Kita relatif karena domestic market kita, pasar dalam negeri kita cukup besar. Populasi kita itu cukup besar. Hobi itu konsumsi lagi ya? Iya, cukup besar. Dan terakhir mungkin Pak Raden saya ingin mengetahui bahwa memang shortfall pajak masih terus menjadi salah satu juga barometer ketersediaan likuiditas untuk pemerintah juga. Bagaimana Anda melihatnya shortfall untuk tahun 2017 ini? Menurut saya persoalan di shortfall daripada pajak ini ada masalah yang sangat mendasar sekali. Masih banyak yang belum bayar pajak dengan benar. Dan ini, sorry, saya harus menyatakan ini, banyak di Indonesia yang menuntut haknya, tetapi tidak membayar
kewajibannya. Dan ini adalah termasuk yang medium dan juga small. Saya pikir ini yang besar-besar dengan adanya tax amnesty ini sudah lebih banyak yang sudah bayar pajak. Ya. Tapi yang menengah ke bawah banyak yang belum bayar pajak nih. Tapi menuntutnya luar biasa. Nah, ini adalah kenapa saya katakan begitu, bahwa buktinya jumlah pembayar pajak itu masih terlampau kecil. Ya. Tugas kita adalah kalau memang shortfall pajak ini mau diatasi adalah kita harus benar-benar melakukan reformasi perpajakan ini. Bagaimana supaya jumlah pembayar pajak ini lebih luas. Semuanya harus bayar pajak. Berapapun yang dia bayar, bayarlah pajaknya. Jangan hanya menuntut saja ini. Baik, Itu terima kasih Pak Raden. Pak Raden telah bergabung bersama kami hari ini dan memberikan perspektifnya terkait ekonomi Indonesia 2017. Terima kasih. Ya, demikian tadi perbincangan saya bersama ekonom senior Raden Pardede untuk menggali lebih dalam bagaimana perspektifnya mengenai potensi ekonomi Indonesia ke depan, bahwa meskipun memang potensi krisis Indonesia di bidang finansial memang relatif kecil, tapi Raden Pardede juga mengingatkan untuk berhati-hati untuk setiap potensi krisis yang ada, sehingga antisipasi harus segera dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya kebijakan moneter tapi tentunya adalah kebijakan fiskal.